Saudaraku seiman, apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. Guru kita dan kiai kita serta panutan semua umat manusia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melewatkan momen-momen penting, baik itu khutbah Jumat, khutbah 2 hari raya, Adha dan Fitri, dan juga momen-momen mengutus pasukan, kecuali beliau selalu membuka ceramahnya, nasihatnya dengan khutbah hajah. 3 ayat penting untuk patuh dan tunduk kepada Allah dan bagaimana umat Islam berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dalam setiap lini kehidupan mereka. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan bencana dan hikmahnya. Saudaraku seiman, kita sebagai warga Indonesia, masyarakat Indonesia, dikagetkan dan terlihat depan mata kita, bahkan menjadi informasi dunia. Terjadi tsunami Aceh yang sangat menghebohkan dunia. Terjadi longsor dan juga terjadi beberapa banjir di beberapa daerah yang lain. Kalau yang terbaru mungkin terjadi di Lombok, kemudian Bali, dan sekarang sudah dekat sekali dengan kita di Jakarta ini, daerah Banten. Pertanyaan kecil teman-teman sekalian, apakah kita sebagai seorang muslim tidak coba menggali apa hikmah dari kejadian seperti ini? Apakah kejadian yang memakan korban manusia begitu banyak, kerugian harta, hancurnya bangunan, kendaraan, banyaknya anak-anak yang menjadi yatim, perempuan yang menjadi janda, dan berapa banyak yang harus dikeluarkan lagi anggaran dari pemerintah, sumbangan dari masyarakat untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Ini hal-hal yang harus sadar atau kita sadari teman-teman. Kalau seandainya itu hanya sekedar terjadi gelas yang jatuh dari tangan kita, atau mungkin ban motor kita yang kempes atau ban mobil kita, mungkin masih lebih ringan. Tapi tsunami, longsor, banjir, dan depan mata tidak bisa orang melarikan diri pada saat tertimpa itu. Apakah ini bukan sebuah pelajaran? Ini bukan bioskop film yang hanya dibuat dan rekayasa ceritanya. Fenomena alam. Mari kita gali lebih dalam teman-teman sekalian bagaimana Al-Quran dan Sunnah memberikan gambaran kepada kita tentang fenomena seperti ini. Dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan banyak sekali bahwasanya Allah tidak akan pernah menghancurkan sebuah negeri, mendatangkan bencana tanpa sebab. Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan semua itu justru karena ada sebab-sebab yang harus kita pelajari dan kita renungi. Ayat yang pertama, saudaraku seiman, Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Garis bawahi kalimat terakhir Allah di sini, zalimun. Artinya, dan ketahuilah hai Muhammad, dan beritakan kepada semua orang yang kau jangkau untuk diberitakan dari kalangan manusia bahwasanya Tuhanmu tidak akan pernah menghancurkan, membinasakan sebuah kota, desa, negeri sampai ia atau Allah mengutus padanya rasul atau penyampai berita bahwasanya ini haram, ini halal, ini perintah Allah, ini larangannya, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat kami, dan kami tidak akan pernah menghancurkan sebuah negeri kecuali penduduknya dalam keadaan berbuat zalim. Makna zalim di sini kata ulama tafsir adalah melanggar maksiat dan terus-menerus dalam pelanggaran tersebut. Di dalam ayat lain, surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat 4, Allah pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Ketahuilah, tidak akan pernah kami binasakan satu negeri, datangkan bencana yang merata, kecuali memang telah sampai kepada mereka berita penting dari kami. Juga dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 117, bertubi-tubi Allah ingatkan kalau Allah tidak akan datangkan bencana kecuali kan ada pelanggaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Beritakan hai Muhammad kepada seluruh manusia yang kau temui, termasuk pengikutmu, Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan. Saudaraku seiman, kalau terjadi bencana, bukankah kebanyakan saudara kita hanya sekedar berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya saja? Hanya bagaimana dia sembunyi di bawah tenda, menunggu sesuap makanan, menunggu pakaian-pakaian bekas,
Tapi mereka setelah selesai itu semua, datanglah pemerintah kembali memperbaiki infrastruktur yang ada, datanglah sumbangan-sumbangan, mereka kembali ke rumah-rumah mereka dan kembali kepada kebiasaan dan maksiat yang sama. Inilah yang menyebabkan saudaraku seiman terulang dan terulang bencana tersebut. Di dalam sebuah hadis yang perlu kita renungi teman-teman sekalian, disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumus sa'a hatta yamshi ar-rajulani ila al-amri ya'malanihi fayamsakh ahaduhuma qiradan aw khinziran fala yamna alladhi naja minhuma ma ra'a li sahibihi ay yamdiya ila sya'nihi dhalika hatta yaqdiya syahwata. Tidak akan terjadi kiamat, kata Abu Hurairah anhu. Ini penyampaian dari hadis yang diambil dari Nabi SAW. Tidak akan terjadi kiamat sampai dua orang yang bersama-sama jalan ingin menyelesaikan hajatnya, mencurikah, menipukah, berzinakah. Kemudian salah satunya Allah ubah baik menjadi kerah, Allah kutuk, atau menjadi babi. Tetapi uniknya yang satu yang sempat selamat tidak mengambil pelajaran dari yang terjadi pada temannya. Dia malah tetap jalan melanjutkan syahwatnya. Lalu kata Abu Hurairah masih lanjutannya, wa hatta yamshi rajulani ila al-amr ya'malanihi, dan sampai juga terjadi dua orang laki-laki yang berjalan, dua-duanya ingin melampiaskan syahwatnya pada yang haram, zina kah, menipu kah, mencuri kah, atau yang sejenisnya. Fayakhsifu ahaduhuma, lalu salah satunya ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah. Fala yamna alladhi naja minhuma ma ra'a bi sahibihi ay yamshiya li sya'nihi dzalik. Tetapi sayangnya temannya yang selamat dari tenggelam itu, longsor kah, badai kah, atau tenggelamnya dengan tsunami kah, dia tidak menahan dirinya untuk melampiaskan hajatnya hatta yaqdiya syahwatahu min. Bahkan bisa saja dia melampiaskan syahwatnya pada temannya yang tenggelam itu. Saudaraku seiman, banyak orang yang tenggelam di depan mata, justru malah temannya datang mengambil jam tangannya, mengambil handphonenya, terjadi penjarahan. Bukan ambil pelajaran dari hukuman itu, malah terbalik melakukan kemaksiatan yang lagi. Ini semua tanda-tanda hari kiamat. Juga disebutkan oleh Malik bin Dinar rahimahullah, seorang ulama tabi'in, balagani anna rihan takunu fi akhir zaman wa dhulm fayabsi an-nasu ila ulama'ihim fayidunhum kad masakhu. Telah sampai kepada kami informasi dari para sahabat Nabi bahwasanya nanti akan datang di akhir zaman bencana yang datang, kegelapan, kehancuran, kebinasaan. Lalu orang-orang coba lari mencari ulama-ulama mereka, tapi mereka menemukan ulama mereka juga sudah dibinasakan sama Allah. Saudaraku seiman, mungkin muncul di benak kita masing-masing, kenapa kita disiksa oleh Allah? Bukankah kita umat Islam? Kenapa Aceh yang kena tsunami? Mayoritasnya Muslim. Kenapa Indonesia yang kena bencana? Mayoritasnya Muslim. Apa masalahnya? Maka jawabannya renungi hadis-hadis ini teman-teman. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum pelanggar-pelanggar tanpa melihat dia Muslim atau dia kafir. Justru kalau anda Muslim, anda sudah faham Al-Quran dan Sunnah, mana halal, mana haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, azab lebih dekat pada kita. Dengarkan hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi menyampaikan kalau memang dari umat ini akan terjadi penyiksaan justru karena pelanggaran mereka. Hadis yang pertama teman-teman sekalian, kata baginda Nabi SAW, tamsahu ta'ifatun min ummati, nanti akan datang umatku dikutuk oleh Allah, kiradatan wa ta'ifatan khanazir, dikutuk, diubah wujudnya menjadi monyet ataupun jadi kerang. Wa yukhsafu bi ta'ifah, ada juga di antara umatku, bukan orang kafir, umatku akan ditenggelamkan ke dalam bumi. Wa yursal ala ta'ifatin ar-rihul akim, dan ada di antara mereka yang dihantam dengan badai-badai yang besar. Kenapa sebabnya? Kenapa umat Islam? Lalu kata Nabi SAW, bi annahum syaribul khamr. Permasalahan pertama mereka adalah mereka rame-rame mengkonsumsi khamr. Khamr teman-teman bukan cuma minuman beralkohol, semua yang bisa memindahkan akal manusia dari normalnya namanya khamr. Makanya ulama fikih memberikan definisi khamr adalah kullu ma yukhammirul akal, semua yang membuat akal keluar dari jalur normalnya. Makanya narkotika pun masuk dalam khamr. Sekarang jadi peredaran, jadi tempat-tempat yang luar biasa, tempat orang mengkonsumsi, bisa mendapatkannya, bisa menjualnya, bisa segala macam hal.
Tersebar khamar penyebab pertama. Yang kedua, walabisul harir, dan para kaum laki-laki mereka berlumba-lumba menggunakan sutra. Teman-teman sekalian, mohon maaf saya menyampaikan ini. Sutra ini dianggap sebagai pakaian orang kaya, dan kalau sudah kaya seperti tidak pantas kalau tidak pakai sutra. Dengarkan baik-baik saudaraku muslim. Nabi SAW pernah mengangkat benda di tangan kanannya, tepatnya emas. Lalu beliau mengangkat sutra di tangan kirinya sambil mengatakan, inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Teman-teman sekalian, larangan Nabi SAW jelas. Bahkan kata Nabi SAW, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Siapa di antara kaum laki-laki umatku menggunakan sutra di dunia, dia tidak akan pakai sutra nanti di surga. Pakaian orang di surga adalah sutra. Ini ancaman yang kedua. Yang ketiga teman-teman, wattakhadul qiyan, dan kemudian mereka sibuk mengurus para penyanyi-penyanyi. Bisa berarti kian penyanyi laki-laki atau kayinat penyanyi-penyanyi perempuan yang sengaja menyebarkan lagu-lagu cinta, pemaksiatan, mengajak pada dosa. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, wadarabu bizzufuf, dan mereka bidufuf. Wadarabu bidufuf artinya mereka sibuk menggunakan alat-alat musik. Di dalam hadis yang lain yang mirip serupa dengan ini kata Nabi SAW, ini hadis yang kedua, yakunu fi ummati khasfun wa maskhun wa qadhf. Nanti di umatku ini akan tersebar luas, ada kutukan, ada tenggelam ke bumi, dan ada penghancuran dengan badai. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, wa hum yaquluna la ilaha illallah. Wahai Rasulullah, istri Nabi bertanya Ummu Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, apakah mereka kena semua itu? Bencana, gempa, longsor, badai air sekarang ya, seperti tsunami. Apakah mereka kena sementara mereka mengucapkan la ilaha illallah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW menjawab, idza dhaharal kayyinat, kalau sudah tersebar di tengah-tengah umatku ini kayyinat. Apa itu kayyinat? Ibnu Hajar berkata, al-muganniyat, para wanita yang terbuka auratnya lalu menyanyi di depan para laki-laki. Lalu kata Nabi SAW, wa dhahar zina, tersebar zina. Dan zina ini teman-teman, Allah bilang dalam ayat yang lain, wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina. Dan zina sekarang diubah namanya. Kata Nabi SAW, nanti menjelang hari kiamat akan diubah namanya zina dan khamr. Sekarang kita namakan hiburan. Orang ke diskotik, gelap-gelap, maka khamr sangat dekat dengan itu, dan khamr sangat dekat dengan perzinahan. Lalu dibahasakan dengan hiburan. Di sini sudah disebutkan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu penyebabnya. Kemudian selanjutnya dikatakan wasyuribatil khamr, dan diminumlah khamr-khamr, walubisal harir, dan kemudian dipakailah sutra-sutra. Kata Nabi SAW, kana dzak inda dzak. Kalau itu terjadi, pasti terjadi juga pada umatku. Yang ketiga teman-teman, kata Nabi SAW, idza amilat ummati 15 khaslah, kalau umatku sudah melakukan 15 perkara, halla bihim al-bala, pasti nanti akan merata bala atau cobaan dan bencana pada mereka. Qila ya Rasulullah, wa ma hunna? Para sahabat mengatakan, ya utusan Allah, apa 15 perkara itu? Kata Nabi SAW, idza kana al-magnama dula. Kasus pertama itu adalah kalau pendapatan negara sudah disalahgunakan. Yang kedua, wal amanatu magnama, dan kalau amanah sudah dijadikan sebagai sumber pendapatan, sudah hilang di benak seorang muslim bagaimana dia bersiap sosial, bagaimana dia membantu saudaranya muslim dengan mengejar pahala, tapi semuanya harus ada pendapatan. Tidak ada namanya membantu dengan cara sosial. Amanah sudah dijadikan sebagai pendapatan. Selanjutnya waz zakatu magrama, zakat dijadikan sebagai sumber hutang. Jadi akhirnya zakat yang dia diberikan kepada orang-orang tertentu malah dijadikan utang oleh orang-orang kaya. Selanjutnya wa ata'ar rajulu zaujatah, dan suami-suami sudah mulai tunduk dengan para istri-istri mereka, walaupun itu haram tetap dia patuhi istrinya sementara Allah mengharamkannya. Wa aqqa ummah, sampai pada tingkat dia durhaka dengan ibunya. Wa barra sadiqahu, dan juga pada saat itu terjadilah orang-orang sangat setia dengan teman-temannya atau sahabatnya. Wa jafa abah, dan dia cuekin ayahnya. Wartafa'atil aswat fil masajid, mulailah masjid digunakan untuk mengangkat suara-suara selain ibadah kepada Allah. Wa kana zaimul qaum ardzaluhum, juga masuk dalamnya adalah kalau satu kaum sudah dipimpin oleh orang yang terbodoh di antara mereka.
Wa akramur rajuli makhafata syarrah, dan muncullah orang-orang yang dihormati justru karena ketakutan saja, bukan karena kualitasnya. Jadi secara kualitas sudah hilang. Ini hanya karena ketakutan masyarakat, maka terjadilah kepatuhan. Wa syuribatil khamr, dan diminumlah khamr. Wa lubisatil harir, digunakanlah sutra-sutra. Wa tukhidatil kiyan, dan para penyanyi menjadi idola dan rujukan. Wa la'ana akhir hadil umma awwalaha, lalu umat ini yang di akhir zaman sibuk melaknat dan menyala-nyalakan umat-umat yang pertama, maksudnya para sahabat Nabi. Ya, mungkin kita sudah tahu sama-sama ada sebagian kelompok yang mengaku Islam sengaja menghina-hina para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim yang mestinya jadi rujukan. Maka kata Nabi SAW, fayartaqibu inda dhalik, maka pada saat itu mereka akan ditimpa rihan hamra, akan datang pada mereka badai yang membawa kemerahan. Sebagian ulama mengatakan badai pasirnya merah, atau mungkin badai yang mendatangkan kebakaran. Wa khasfan, dan mereka dikutuk. Wa khasfan itu ditenggelamkan di bumi. Wa maskhan diubah atau dikutuk. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan peringatan termasuk guntur, petir, apa saja ya yang sering mungkin kita lihat fenomena alam yang manusia tidak bisa melarangnya atau menjangkaunya, gitu kan. Itu semua sebagai peringatan. Ini ayat Al-Quran. Saya dari tadi sebutkan qala Allah, qala Rasul. Allah beriman, Rasulullah bersabda. Perhatikan, ini kekal ditilawkan hari kiamat. Bapak-bapak nanti sebentar kalau bubar Jumat bisa buka surah Isra, surah nomor 17 ayat 59. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kami tidak pernah datangkan tanda-tanda dari kami kecuali untuk menakut-nakuti supaya mereka takut. Juga dalam surah yang lain At-Taubah surah nomor 9 ayat 126 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Tidakkah mereka itu manusia itu melihat setiap tahunnya kami uji mereka setahun sekali sampai 2 kali, baik di badan mereka dengan penyakit, baik ributnya rumah tangganya, baik keseleo, baik apa saja masalah, atau mungkin masalah lebih umum, semuanya kena masyarakat. Kami uji mereka setiap tahun sekali atau sampai 2 kali agar mereka bertobat dan mereka kembali, tapi sayangnya mereka tidak mengambil pelajaran itu. Juga dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 43 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Andai saja pada saat datang peringatan-peringatan dari kami lalu mereka tunduk dan mereka kembali ke jalan kami, itu akan menyelamatkan mereka. Tetapi sayangnya kata Allah, hati mereka keras dan syaitan menghiasi amal-amal mereka terhadap apa yang mereka lakukan itu. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala kalau menghancurkan kaum itu nggak ada yang bisa selamat. Bukan kita tonton di TV kemarin kejadian tsunami, ada yang lagi duduk di pinggir pantai makan, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi setir mobil. Banyak yang saya temukan waktu kemarin kejadian Palu di Makassar, kami sempat ke sana. Yang saya temui mereka mengatakan lagi duduk sama istrinya, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi telepon, tanpa sadar gempa datang hancur semuanya. Tidak ada kesempatan untuk lari. Jangan kita menganggap bahwasanya kita bisa melarikan diri, teman-teman sekalian. Kalau hukuman Allah sudah datang berbahaya. Apalagi kalau anda dasarnya tahu hukum dan anda tidak ingatkan orang lain. Renungi hadis Bukhari. Nabi SAW mengatakan, pernah satu kali Allah utus Jibril untuk menghancurkan satu negeri. Lalu Jibril berkata, ya Allah, sesungguhnya di negeri itu ada hambamu fulan, ada orang soleh di situ. Lalu Allah SWT mengatakan kepada Jibril, mulai siksaan dari dia, karena dia tidak pernah menyuruh kepada kebaikan, tidak pernah melarang dari kemungkaran. Kita faham, berhentikan orang, teman-teman sekalian. Dan ada juga hadis Bukhari, kata Nabi SAW, perumpamaan kalian dengan orang yang berbuat kesalahan ini. Mimbar-mimbar ini berfungsi teman-teman untuk menasihati umat. Maafkan kalau saya harus membahasakan ini. Dan juga teman-teman dai-dai yang lain, para ulama yang lain, para kiai yang lain harus bisa menyampaikan kepada umat. Karena kalau tidak amar ma'ruf nahi mungkar akan merata semuanya. Kata Nabi SAW, perumpamaan kalian dengan orang-orang yang berbuat mungkar seperti orang yang di atas satu bahtera. Kalian ada di atas, mereka ada di bawah. Setiap kali mereka mau ambil air, mereka harus naik ke atas. Kalau di kantor, di instansi, di sebuah rumah, di komplek perumahan, di sebuah negara, ada orang-orang yang taat kepada Allah, selalu ingatkan, ini gak boleh loh, haram, ini harus dikerjakan loh. Maka ini mengganggu orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Perumpamannya, orang soleh ada di atas kapal, orang yang fasik ada di bawah. Mereka setiap mau ambil air, mau aktivitas, mereka harus naik ke atas. Maka mereka ambil inisiatif. Mereka bilang, daripada setiap kali kita mau ambil air naik ke atas, lewatin orang-orang soleh itu, kita jebolin aja kapal dari bawah, buat lubang, maka akan masuk air. Kata Nabi SAW, kalau kalian biarkan mereka menjebol itu, maka kalian akan tenggelam semuanya. Teman-teman, kalau azabnya Allah datang, semuanya kena.
Maka jangan tunggu itu terjadi, saudaraku seiman. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah dan mengajak jemaah untuk istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Beristighfarlah kepadanya karena Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berdoa, teman-teman sekalian, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan, dan ini hanya pendek saja. Pernah sekali ada seseorang yang masuk bersama temannya ke rumahnya Nabi SAW dan ketemu sama Aisyah radhiyallahu anha. Dan subhanallah, yang ditanya adalah, wahai ummul mukminin, beritakan kepada kami yang anda tahu tentang gempa secara khusus. Maka berkata Aisyah, kalau mereka sudah menghalalkan zina, mereka menghalalkan minuman keras, mereka mulai memukul alat-alat musik, maka mulailah Allah cemburu di langitnya sana. Kemudian Allah mengatakan kepada bumi, goncangkanlah dirimu. Lalu kemudian kalau mereka tobat, mereka kaget, mereka kembali ke jalan Allah, maka akan aman. Tapi kalau mereka tidak kembali, maka akan dihancurkan oleh Allah SWT dengan gempa tersebut. Juga teman-teman sekalian, disebutkan bahwasanya Mahlab berkata rahimahullah, kelihatannya gempa-gempa, tsunami kalau kita sekarang dan segala macam ini adalah peringatan keras dari Allah. Dan Allah mengatakan dalam surah Isra ayat 59, wa man nursil bil ayati illa takhwifa. Kami enggak berikan tanda-tanda kecuali untuk peringatan bagi mereka dan menakut-nakuti mereka. Sampai Nabi SAW mengatakan sebagai penutup dalam khutbah kita ini, innahu, tentang masalah guntur ya, suara guntur yang menggelegar, innahu wa'idun syahid li ahlil ard. Hadis ini riwayat Bukhari. Sesungguhnya guntur yang keras pun bergelegar itu adalah peringatan keras dari Allah sebelum datang adab-adab yang besar. Ingat teman-teman sekalian, sebelum datang siksa besar, pasti Allah datangkan siksa-siksa kecil. Kalau kita abaikan, maka terjadi yang besar. Sebelum anda berzina, pada saat mau selingkuh, naudzubillah, Allah buat pasangan kita tahu, ditelepon, peringatan dari Allah, muncul rasa takut, tetap ngotot ke hotel, maka Allah buat kita ketahuan oleh tetangga, dilihat oleh teman, tetap lakukan, datang polisi gerebek. Kalau tidak maupun Allah bisa mendatangkan gempa, rubuh hotel tersebut lalu dipermalukan, wa naudzubillah. Maka hati-hati teman-teman, sadarlah, orang yang cerdas sampai peringatan di kupingnya diambil sebagai pelajaran, dan orang yang tidak cerdas justru orang yang mengabaikan, menganggap oh begitu saja ya, maka akan datang peringatan yang lebih keras lagi. Kalau lisan tidak bisa mengingatkan, maka akan datang hukuman untuk menyiksa fisik seseorang sehingga dia baru sadar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadirkan hadirin fikiran kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari Jumat, bahwasanya hari ini adalah hari mustajab doa. Ada dua riwayat. Yang pertama adalah hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim yang berdoa pada saat khatib sedang duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan salat kecuali akan diijabah oleh Allah. Dan ini waktu mustajab. Makanya semua khatib berdoa di khutbah kedua. Dan yang kedua riwayat An-Nasa'i, di mana Nabi SAW mengatakan Jumat ada 12 waktu, maksudnya 12 jam dari subuh sampai maghrib. Tidak ada seorang muslim berdoa di waktu-waktu ini kecuali diijabah sama Allah. Dan perbanyak doa selepas asar sampai maghrib. Walaupun semua mustajab, tapi ini waktu-waktu yang lebih diprioritaskan sekarang dan juga habis asar nantinya. Mari kita hadirkan hati kita untuk berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah ijabah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Kami sangat yakin Engkau melihat kami karena sifat-Mu adalah maha melihat. Engkau mendengar kami karena Engkau maha mendengar, dan Engkau mengetahui semua yang di fikiran kami, di hati kami, dan apa yang kami rencanakan dan belum kami rencanakan, karena Engkau maha mengetahui. Kami memuji ya Allah sampai Engkau ridho dan sampai Engkau menerima semua puji-pujian kami, dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusan-Mu Nabi besar Muhammad SAW, firman yang Kau perintahkan kepada kami. Ya Allah, kami tidak berkumpul di salah satu rumah-Mu ini kecuali kerana ingin menjalankan kewajiban yang telah Engkau perintahkan. Maka kami memohon kepada-Mu, terimalah seluruh amal saleh yang pernah kami kerjakan, sunnah ataupun wajib, kami ikhlas ataupun kurang ikhlas yang sedang kami kerjakan dan yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Ya Allah, semua dosa yang kami pernah lakukan, besar ataupun kecil, sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, juga kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, maka maafkanlah ya Allah, ampunilah kami, dan ampunilah seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, berkahilah negeri kami ini, jadikan negeri Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam
di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Angkat perselisihan di antara mereka dan kembalikan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, lunasilah utang negara kami ini, bukalah berkahnya dari seluruh penjuruhnya, dan berikanlah kepada kami pemimpin muslim yang baik, yang adil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan sebarluaskanlah keadilan dan kemakmuran di negeri kami, dan jadikan negeri Indonesia sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Cina, dimanapun yang sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan juga ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya jazakallahu khairan sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sadarilah saudaraku, Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan keadilan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan mungkar, keji dan maksiat. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Ingatlah selalu kepada Allah, Allah ingat kepada kalian. Washkuru wa ni'am yazidkum. Syukuri nikmatnya, dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Itu memang kita kasih, didesak atau tidak, diminta atau tidak, kita akan kasih. Karena kita ingin cari pahala. Nah itu beda. Semua segala sesuatu yang dikerjakan kalau karena ibadah, itu kita akan sangat ringan mengerjakannya. Karena target kita ridho Allah, target kita balasannya. Ya. Jadi yang di depan kita ini mau orang menjengkelkan atau tidak, bagi saya lagi sedekah. Tidak ada urusan sama dia. Gitu ya. Jadi ada orang gila minta makanan misalnya, gak ada urusannya. Karena orang gila dia nggak ngerti, saya nggak usah kasih makan yang enak. Keliru. Justru harus kasih makanan yang enak, bukan karena lihat dia, karena ibadahnya. Jadi ada seorang ulama besar dulu, bernama Rabi ibn Huthaim rahimahullah. Dia lagi makan, dibuatin makanan mewah sama istrinya. Waktu itu dinamakan halwa. Beda sama halwa sekarang. Halwa itu orang Arab artikan manisan ya, sesuatu yang manis Bapak Ibu sekalian. Nah tapi Rabi ibn Huthaim ini di masa itu atau istrinya buatin dia makanan halwa karena dia nggak rewel, dia nggak pernah minta macam-macam gitu. Istrinya juga nggak enak, istrinya masakin yang enak. Itu bumbu-bumbunya mahal, buatnya lama, hampir suruh adonan kacang, segala jenis kacang-kacangan waktu itu, madu, segala macam diaduk jadi satu dan lama sekali buatnya. Dia lagi duduk, istrinya suruh anaknya keluarin makan halwa itu, makanan yang mewah itu. Biasanya waktu itu dimakan sama para pembesar-pembesar negara lah gitu ya. Nah, kebetulan dia punya 2 orang murid lagi duduk sama dia ngobrol, nanya-nanya masalah hukum. Begitu dihidangkan, halwa itu sudah dipotong-potong. Dia mau jamah, tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumahnya. Maka Rabi ibn Huthaim rahimahullah tunjuk anaknya, suruh buka, coba buka pintu. Lihat siapa yang di depan situ. Begitu dibuka, ternyata orang gila. Bajunya berantakan, kotor, tidak pakai sendal. Maaf, dalam kisah ini bahkan diceritakan pemandangan yang kurang baik lah ya. Terus dia minta makanan, kasih isyarat tangan. Uniknya Rabi ibn Huthaim suruh ambil makanan itu, halwa itu dikasih ke orang gila itu. Maka anaknya ambil dengan tujuan membawa piring itu. Tadinya dia mau kasih 1 potong karena makanannya cukup besar. Kasih potongan, kasih ke orang gila itu. Nanti sisanya dibawa lagi ke ayahnya. Tapi subhanallah orang gila juga tahu makanan enak bu. Ya. Jadi pada saat dia lihat makanan itu diambil semua. Sama nampan-nampannya diambil dimakan sampai habis. Setelah habis, orang gila ini namanya orang gila. Dia nggak ngerti terima kasih atau apa. Makanan itu dibuang. Piring itu dibuang saja. Anaknya Rabi ibn Huthaim ini ambil piring itu, dia masuk ke dalam sambil dia jengkel. Manusiawi ini, orang udah dikasih makan, tadinya mau dikasih 1 potong malah dihabisin semua. Terus piringnya dibuang lagi. Lalu anaknya ini datang kepada ayahnya Rabi ibn Huthaim lalu berkata, wahai ayahku, semoga Allah selalu jaga anda. Tadi itu kan yang minta orang gila. Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Ini perkataan anaknya. Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Kalau tadi anda suruh saya masuk ke dapur ambil makanan apa saja kan pasti dia mau. Roti kah, keju kah, apa. Pasti dia makan. Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Kenapa harus halwa yang ibuku buatkan khusus buat anda? Ini anaknya butuh jawaban. Maka Rabi ibn Huthaim rahimahullah ini kalau Bapak Ibu baca tentang riwayat tentang beliau ini di waktu itu ya. Di kalangan para tabi'in dipanggil sebagai alimnya ulama.
Jadi orang kalau sudah mulai rasa lemah imannya di Irak itu datanya ke Rabi' ibn Husaim ini. Karena bicaranya surga, neraka, kuburan, kematian gitu-gitu terus. Ya orang kalau datang itu dinasihatin terus tentang masalah akhirat. Sehingga mereka ternetralisir imannya itu. Intinya dia mengatakan begini, wahai anakku, kalau seandainya tadi orang gila itu tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih, Allah tahu nilainya. Lalu dia membaca firman Allah SWT, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan maksimal balasan pahala dari Allah sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Nah, Rabi' ibn Husaim sini memberikan pelajaran kepada kita. Beliau tidak melihat lagi siapa yang terima, tapi bagaimana saya memberikan untuk Allah. Kisah yang lain adalah Sa'id bin Musayyib rahimahullah, juga Abdullah bin Mubarak dan banyak ulama-ulama tabi'in yang lain. Mereka itu hampir setiap hari tidak nunggu orang yang datang minta, Bu, Bapak sekalian. Mereka ingin meraih pahala terbesar dalam sedekah. Apa itu? Jemput bola. Kita yang merasa butuh dengan sedekah itu. Kalau Bapak Ibu niatkan ibadah, kita akan terus mengejarnya. Sholat itu kita nggak mau ketinggalan, kita haji umroh nggak mau ketinggalan, apa saja nggak mau ketinggalan. Kita mau selalu yang pertama mengerjakan karena kita ingin mengejar keutamaannya. Nah seperti itulah ya. Maka ini juga jadi poin penting. Mereka selalu membungkus setiap hari harta mereka, lalu mereka keluar mencari orang-orang yang mau menerima sedekah. Jadi dia merasa dia lebih perlu kepada orang miskin daripada orang miskin perlu kepada dia. Perhatikan bedanya. Kalau kita nggak niat ibadah, kita merasa siapa sih orang ini minta-minta terus. Atau kadang-kadang kita masih negosiasi sama syaitan, nggak usah kasih, ini orang masih mampu. Itu karena tidak niat ibadah. Kalau niat ibadah nggak ada urusannya, nggak ada urusannya. Maka setelah mereka memberikan sedekah mereka dengan cara mengantarnya, kalau kita sekarang ke yayasan sosial, ke rumah-rumah orang miskin, kita yang dirasa perlu, karena mau ngejar keutamaannya. Maka dia setelah memberi, mereka setelah memberi, mereka tersenyum lebar sambil mengatakan kepada murid-muridnya, lihatlah orang-orang ini membawa pahala-pahala, membawa aset-aset sedekah kami, ketimbangan amal kami tanpa diupah sedikit pun. Fahami maksudnya ya? Jadi mereka ini sudah berpikir, persepsinya kalau ibadah itu, ini sekarang sedekah yang saya kasih, mungkin uang 1 juta rupiah yang kita kasih, secara hitung-hitungan ada 1 juta rupiah diambil sama dia. Lalu dipakailah untuk kebutuhannya, untuk anaknya, untuk dia segala macam. Tapi nilai 1 juta itu dibawa ke timbangan amal. Dan harus melalui mereka ini. Kan kita sedekah dulu baru bisa sampai ke timbangan amal kan. Orang kalau niatnya ibadah begitu. Dia berpikir, saya bagaimana sampaikan pahala saya sana. Nggak penting siapa yang terima. Akhirnya mereka mengejar itu. Nah itu makna ibadah gitu ya. Orang kalau sudah paham ibadah ini beda sekali pemikirannya. Karena dia merasa perlu dengan ibadah itu. Kenapa kita sekarang masih malas sholat malam, masih malas sholat duha, masih malas ini tunda-tunda baca Quran. Karena kita nggak anggap itu ibadah. Kita nggak anggap ini ada yang kita bisa dapatkan nih. Kalau ini ibadah nggak mungkin. Baca keutamaannya, oh ternyata ini besar, kita akan berlumba-lumba untuk mengejar dari ibadah ke ibadah yang lainnya. Nah itu makna ibadah lebih dalam seperti itu. Ya. Makanya didefinisikan oleh sebagian ulama, ibadah itu adalah semua perkataan, perbuatan, bisa ditambahkan juga niat dan fikiran. Ya. Yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah. Semua perkataan, perbuatan, ya, niat dalam hati dan fikiran yang diperintahkan dan disukai oleh Allah. Kita bisa lakukan ibadah itu tentunya. Ya, seperti itulah. Asy-Syu'bi berkata rahimahullah, seorang ulama yang lain, siapa yang menganggap bahwasanya siapa yang tidak menganggap bahwasanya dia lebih perlu dengan sedekah yang dia keluarkan daripada orang miskin yang menerimanya, sungguh dia telah menghantamkan sedekah itu ke wajahnya sendiri. Ya, siapa yang tidak menganggap dia lebih perlu dengan sedekah itu yang diberikan ke fakir miskin, dia balik tuh seakan-akan orang miskin yang butuh sama dia. Dan kali ini siapa yang menganggap dia tidak perlu, lebih perlu terhadap sedekah itu daripada orang yang menerimanya, maka dia seperti sedang menghancurkan amalnya, dia sedang menghantam amal itu, sedekah itu ke wajahnya sendiri. Jadi pekah sekali. Antara itu ibadah dengan bukan ibadah itu hanya sedikit sekali perbedaannya. Karena itu ini penting sekali untuk digarisbawahi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu doa karena terpaksa, karena tidak enak, karena mau dilihat orang, karena mau dipuji orang, selesai urusannya, nggak ada pahalanya. Itu mimpi aja.
Ya, betul-betul ada orang, tidak ada orang, kita merasa perlu dan butuh. Nah gitu. Dan butuhnya kepada Allah, itu baru ibadah. Ya. Jadi baca Quran, sholat, segala macam, kejar keutamaannya. Kejar ibadahnya yang dijanjikan kepada kita gitu. Nah itu yang dimaksud di sini. Doa ibadah, saya kembali ke halaman 7 paragraf pertama, yaitu memohon pahala dengan beramal saleh. Niatkan ibadah, baru bisa. Ya. Sama ibu dan bapak sekalian kalau mau kasih makanan orang, beda ya. Orang niat hanya daripada makanan dibuang, dengan orang niat ibadah beda itu. Kalau ibu dan bapak niat untuk kasih orang, ibu bapak tidak akan kasih makanan bekas ke orang. Tapi kalau daripada makanan dibuang, malaikat catat ini sedekah daripada. Ini ya, daripada saja. Terpaksa, daripada rusak. Karena itu beda. Dengan orang niat ibadah, kan beda. Ibu kasih dan bapak kasih makanan bekas, dan kasih makanan baru, sama gak pahalanya? Gak mungkin, pasti beda. Ibu kasih baju bekas, mukena bekas sama baju baru, sama gak pahalanya? Beda. Nah bagaimana kita termotivasi mau selalu kasih yang baru, itu karena kita niatkan ibadah, baru bisa. Coba belajar sekarang, bersedekah sejumlah yang kita pakai. Sesekali itu ya. Contoh misalnya gini, kita lagi masuk ke satu restoran nih, makan makanan enak banget, 100.000 misalnya satu porsi. Contoh saja, nasi Padang beli 100.000, misalnya 150.000 lah. Coba beli yang porsi sama kasih tukang parkir, pernah nggak? Nah, alhamdulillah kalau pernah, gitu kan? Atau beli baju, oke lah, kita next levelnya. Kalau beli baju satu yang bagus, pernah nggak beli baju yang sama kasih orang lain? Nah, masa paling cari yang lebih murah, mana yang lagi promo untuk dikasih. Oke, contoh yang lain. Kalau misalnya Bapak Ibu diundang, langsung aja deh level tinggi. Istana Merdeka, Presiden undang Bapak Ibu. Terus pesan buah. Tolong bawa ke saya buah ya. Di mana beli buahnya? Oh ya, Masya Allah. Terus kalau ada yang grade 1 harga 300.000 anggur sama grade 2 200.000 yang mana? Benar ya? Habis itu apa? Pakai kresek? Apa? Sekarang jawab jujur. Kalau orang tua bapak ibu yang pesan, beli di mana? Sama, pakai keranjang juga. Masalahnya itu. Kenapa presiden lebih mulia daripada bapak ibunya? Yang disuruh bakti nomor 1 ke siapa? Nah, itu. Orang kalau niat ibadah itu pasti maksimal. Mulai sekarang kasih orang tua itu pakai keranjang, cari yang terbaik, variasikan gitu. Oh, baru ya. Nah itu beda. Itu contohnya. Jadi ini dikatakan oleh satu orang ulama lain, namanya Urwah bin Zubair rahimahullah. Ini ulama tabi'in luar biasa. Dia bilang, janganlah seseorang di antara kalian bersedekah, dia keluarkan di jalan Allah apa yang dia malu kasih kepada pemimpin satu kaum. Paham gak? Saya ulangi lagi, dia bilang, janganlah sesuatu kalian bersedekah, umum saja kepada orang miskin, kepada keluarga, kepada orang tua. Jangan kasih mereka apa yang kalau kita kasih ke pemimpin satu kaum, kayak raja atau presiden, kita malu kasih dia. Harusnya sama semua, karena niatnya karena ibadah. Nah ini masalahnya. Orang kalau niat ibadah itu beda. Pasti dia akan kasih yang terbaik, karena bagi dia targetnya bukan penerima, tapi bagaimana dia maksimal dapat pahalanya. Kalau kita kasih pemimpin kaum nasinya mewah banget, tumpeng dan segala macam, kasih orang miskin nasi sama tempe, ini sama-sama sedekah. Tapi ini pahalanya besar, ini pahalanya kecil nanti. Padahal sebenarnya kita mampu memberikan yang terbaik. Yang orang-orang mampu itu sudah biasa makan mewah. Kalau bapak ibu mau pahalanya besar, kasih orang miskin tuh makanan mewah, karena mereka belum pernah makan itu. Kasih baju yang bagus, gitu kan? Kasih mukena yang bagus, kasih apa segala macam yang bagus. Nah gitu. Ya, kadang-kadang begitu soalnya ada orang-orang dia menganggap remeh tentang masalah ini, padahal sebenarnya target utamanya ibadah, berarti bagaimana maksimal dapat pahalanya di sisi Allah. Tidak penting siapa yang menerima. Nah seperti itulah. Itu di potongan pertama itu. Jadi memohon pahala dengan beramal soleh. Di sini diucapkan seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat dan melaksanakan tuntunan-tuntunan 2 kalimat syahadat tersebut. Jadi 2 kalimat syahadat bukan hanya sekedar orang mau masuk Islam, ya. Kita pun punya zikir 2 kalimat syahadat. Contoh di tahiyat baca 2 kalimat syahadat enggak? Ya. Terus muadzin setiap azan
Dua kalimat syahadat kan? Dan sunnahnya kita mengucapkan yang sama. Kata Nabi SAW, siapa yang mendengarkan muadzin mengucapkan azan, sebagian azhar menyebutkan, sebagian ulama mengatakan pada saat dia ucapkan syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu dia mengatakan, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia bilang, saya juga bersaksi, sebagaimana muadzin bersaksi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar utusannya. Lalu ditambah, raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhan, wa bi Muhammad rasulah, dan Muhammad SAW adalah utusan Allah, wa bil Islam, dan agama Islam sebagai agama, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hanya dengan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, itu syahadat lagi gitu kan. Nah, pengucapan syahadat ini supaya dia nilai ibadah bukan hanya sekedar sebuah rutinitas, tetapi bagaimana kita niatkan memang memahami apa kandungan maknanya. La ilaha illallah berarti la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, pemilik, penguasa alam semesta ini kecuali Allah, sehingga kita hanya bergantung, hanya cinta, hanya takut semua karena Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Dan Muhammad Rasulullah betul-betul menjadikan beliau sebagai idola, suri tauladan, mengikuti semua ajarannya, meninggalkan larangannya. Nah, itu makna daripada konsekuensi baru syahadatnya bisa bermakna ibadah. Begitu juga dengan sholat tadi ini titik beratkan oleh beliau, karena sholat juga berisikan doa ya. Dari awal kita takbiratul ihram, doa iftitah, ada dua ruku, ada dua i'tidal, ada dua sujud, doa di antara dua sujud sampai tahiyat ya. Semuanya juga begitu. Kalau diniatkan memang karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan terganggu dengan gangguan apapun. Disebutkan para sahabat, para tabi'in, Bapak Ibu sekalian, itu kalau mereka sholat digambarkan ya, umumnya mereka hampir sama, kalau yang sudah paham. Maka mereka tegak seperti kokohnya pohon kurma. Bahkan seseorang di antara mereka disengat ya, oleh lebah di dahinya sampai berdarah tapi tidak bergerak. Ya. Ada di antara mereka sahabat Nabi lagi jaga malam hari. Nabi SAW dan para sahabat lagi istirahat, maka mereka ditugaskan jaga malam. Itu dipanah oleh musuh, kena sampai 3-4 anak panah. Ini kalau kita bayangin jarum di kita sudah sakit kita. Ini anak panah, dia nggak berhentiin sholatnya. Sampai betul-betul dia takut anak panah selanjutnya dilempar lalu dia mati, maka dia menyegerakan sholatnya dan dia mengatakan, dia bangunkan temannya, bangunlah sebab ada satu musuh yang akan menyerang kita. Waktu dilihat berdarah semua, temannya bilang, kenapa kok nggak bangunkan dari awal? Dia bilang, kalau saya bukan khawatir akan mati karena panah selanjutnya, maka saya akan terus melanjutkan menyelesaikan surah Al-Kahfi yang sedang saya baca. Jadi saking sholat itu betul-betul hubungan dia sama Allah dan dia yakin Allah sedang melihat dia sedang komunikasi sama Tuhan yang nggak terganggu dengan apapun. Ya, itu kalau niatnya ibadah, kan gitu. Kalau tidak, asal jadi saja gerakannya. Yang penting sudah sholat betul sudah. Ya. Mungkin cuma 1,5 menit tadi sudah selesai, kan? Cepat sekali karena tujuannya yang penting store tugas. Ya, gitu. Jadi beda ya. Harus difahami Bapak Ibu sekalian, poin penting juga. Ibadah itu kita yang perlu, Allah nggak perlu. Kalau kita pikir sholat itu Allah yang perlu, begitulah kita seperti store kewajiban saja. Tapi kalau kita tahu kita yang perlu, itu adalah komunikasi kita sama Allah, maka kita akan terus dengan tenang, dengan kita nikmati bacaannya, gerakannya, itu akan beda sekali. Nah seperti itu memahaminya. Begitu juga dengan puasa. Bukan hanya tahan lapar dan haus, disitu kan disebutkan setelah sholat ada puasa. Bukan hanya tahan lapar dan haus, karena memang ini kewajiban. Enggak. Karena memang ini adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak sekalian, kalau mau sampai level lebih tinggi lagi, ya, kita beribadah bukan lagi tujuannya mengejar keutamaannya. Itu level paling tingginya. Tapi sebagai tanda syukur kepada Allah. Pernah dengar hadis Nabi SAW sholat sampai kakinya pecah-pecah? Terus Aisyah katakan, ya Rasulullah, kenapa anda sholat begini? Padahal sudah diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Bukankah aku pantas menjadi seorang hamba yang bersyukur? Kenapa Nabi bukan bilang, saya supaya dapat keutamaan sholat malam dong? Saya supaya masuk surga. Kenapa Nabi gak bilang itu? Karena bukan itu lagi level Nabi. Levelnya Nabi, saya ibadah ini karena saya sudah syukur kepada Allah. Allah kasih saya hidup, Allah kasih saya makanan, sudah syukur. Jadi semua ibadah itu kalau mau level tertingginya kita kerjakan bukan lagi cuma mengejar keutamaan, tapi karena itu betul-betul rasa syukur kita kepada Allah. Nah di situ puncaknya itu.
Sehingga kita bersedekah, kita sholat, kita puasa maksimal. Kita betul-betul enjoy, menikmati itu. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, kalau bukan karena menahan nikmatnya dahaga di saat puasa, saya tidak berharap hidup sesaat pun. Mereka nikmati tuh hausnya puasa itu. Karena pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi kalau ibadah seperti itu keadaannya. Sama dengan zakat, kalau kita peduli sebagai itu adalah sebuah ibadah, kita akan betul-betul detail menghitungnya, menentukan waktunya. Bahkan betul-betul ya tidak mau kurang, kalau perlu kita lebih sehingga tidak salah dalam hitungan, gitu kan? Itu juga dengan haji, bukan hanya sekedar mau dipanggil sebagai ibu haji atau pak haji, ya, tapi betul-betul akan ya dikerjakan karena Allah. Bahkan para kaum salaf itu mereka pergi haji, pergi umrah, pulang, kebanyakan orang tidak tahu. Kebanyakan orang tidak tahu. Jadi mereka berangkat kalau yang tahu yang orang kenal saja, tapi kalau untuk di publik itu tidak, mereka diam saja, gitu. Jadi antara mereka seperti kalau pernah dengar namanya Atha bin Abi Rabah, itu ulama besar tabi'in di Mekah, beliau 70 kali haji. Allah kasih umur 100 tahun 70 kali haji, berarti 70 tahun dia haji terus. Itu bukan dari dia ceritanya, bukan dia cerita, orang-orang tahu karena hampir setiap tahun melihat dia baru disampaikan Atha bin Abi Rabah begini. Jadi memang mereka kadang ibadah beda ya. Kalau bapak ibu lagi ibadah ditanya orang, jawab. Kemana aja bu selama ini? Saya sempat ke rumah 2 kali nggak datang. Oh ya saya lagi umroh. Nggak apa-apa. Kan ditanya. Yang masalah tidak ditanya cerita. Kamu tahu nggak kemarin saya umroh 2 kali loh. Saya sudah haji 7 kali loh. Yang nanya siapa? Nggak ada yang nanya. Berarti hanya untuk pujian lisannya manusia sepanjang lidahnya saja. Itu pujian orang. Kerupuk masih lebih enak. Ya. Karena kerupuk itu masih ada rasanya walaupun dia kecil untuk kebutuhan tubuh kita. Daripada ucapan orang kamu hebat ya, kamu dermawan, terus dapat apa? Badan nggak tambah gemuk, nggak tambah cantik, nggak tambah kaya, nggak ada. Tapi ada orang kejar itu, subhanallah, puas dengan pujian orang. Apa yang mau didapat? Ya. Nggak penting sekali itu. Itu contohnya ya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh menyampaikan pada orang. Kalau ditanya, sampaikan. Saya sama bapak sini pada mau ke masjid, ada tetangga tanya mau kemana? Masa kita bilang kalau saya bilang riak nih, kan nggak usah. Ditanya, iya mau ke masjid. Ayo pak, sholat di masjid juga nggak apa-apa. Tapi kalau iklanin ke orang, ayo sholat, ayo saya mau sholat nih misalnya, contohnya itu kan mungkin bisa sangat terbuka pintu itu. Itu juga kata beliau di sini menyembelih, sembelihan. Nah sama juga, ini termasuk ibadah yang besar bapak ibu sekalian ya. Jadi sembelih jangan cuma dilakukan di Idul Adha, ya. Tapi seringnya menyembelih hewan, kambing, unta, sapi gitu kan, ayam terus dibagikan ke orang ini, memberikan makan orang ini besar sekali pahalanya. Ya, jadi momentum-momentum memberi makan orang itu besar sekali pahalanya. Jadi jangan selalu mau ditraktir tapi tidak pernah traktir orang. Ya, sering berbagi. Itu dalam sebuah hadis riwayat Muslim pernah ditanyakan oleh seseorang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyu islamin khair. Amalan apa dalam Islam selain kewajiban yang besar sekali pahalanya? Artinya kalau saya jadikan sebagai target saya itu bagus banget itu. Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am, beri makan orang. Itu nomor 1 tuh. Baru tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Lalu kau ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dengan tidak kenal. Jadi 2 sunnah jarang sekali kita hidupkan itu ya. Ya mungkin kalau kita lagi pengajian begini ada makanan, itu umum orang kasih makan ya. Kemudian kalau ada acara kita undang orang keluarga di rumah, iya. Tapi pernah nggak kita buatin program setiap hari saya akan keluarkan sekian porsi sedekah. Nah gitu. Jadi memang itu dijadikan sebagai program rutin keluar gitu ya. Kalau kita bisa misalnya memblok 1 rumah anak yatim, 2 rumah anak yatim, bagus lah gitu kan. Per bulan berapa kebutuhan berasnya? 50 kilo dari saya aja ya. Udah kita transfer tiap bulan. Gak ada yang tahu antara kita sama Allah ya. Kita kasih misalnya contoh itu sangat bagus. Nah juga bagus kalau menyembelih. Di sini sebenarnya sembelihan ini maknanya adalah makanan sebenarnya. Karena menyembelih itu kita memberikan makanan. Dan ini tidak boleh dialihkan kepada selain Allah SWT. Seperti orang kasih sesajen-sesajen untuk patung, untuk kuburan, untuk laut segala macam, ini tidak boleh. Begitu juga dengan nazar. Nazar karena Allah. Nazar ini tahu hukum dasarnya ya. Makruh Bapak Ibu sekalian. Hukum dasar nazar makruh. Artinya lebih baik tidak nazar. Udah tahu hukumnya ya? Karena orang kalau dia selalu bernazar, maka kalau tidak Allah kabulkan dia tidak lakukan kan? Sekarang
Kalau penyakit saya sembuh, saya akan puasa 3 hari. Anak saya diterima kuliah, saya akan sedekah 100 porsi. Kalau enggak, berarti enggak lakukan. Nah itu berarti seperti orang pelit. Makanya hukum awalnya, dasarnya ulama bilang nazar itu makruh. Kalau yang benar bagaimana Ustaz? Yang benar Bapak Ibu aktivitas dulu, ikhtiar, begitu berhasil lalu kita sedekah. Tidak ada hubungannya dengan berhasil atau tidak. Nah itu mungkin masih oke, gitu kan. Nah tapi bukan berarti tidak boleh ya. Tetap saja boleh, cuman hukumnya makruh. Kenapa dimakruhkan juga oleh sebagian ulama? Karena kalau berhasil jadi wajib Bapak Ibu sekalian. Misal kalau anak saya diterima kuliah, saya akan sedekah 100 juta. Begitu diterima benar-benar harus, tidak boleh ditunda. Harus disedekah, kecuali Bapak Ibu punya udzur, tidak cukup hartanya segala macam gitu. Dan juga dari satu sisi ulama mengatakan nazar ini ada taklif, membebankan diri mungkin di atas kemampuan. Mungkin dia nggak mampu, tapi dia karena ingin supaya dapat jalan keluar maka dia bernazar, ini nggak usah. Ada solusi lain pengganti nazar, namanya tawasul dengan amal saleh. Bertawasul dengan amal saleh. Misal kita sedekah, gitu kan? Niatkan sedekah ini akan memudahkan urusan, itu boleh. Itu solusi, itu lebih baik, gitu kan? Jadi kita justru bersedekah dulu, ibadah dulu, baru kita minta diberikan jalan keluar sama Allah. Kalau nazar kan tidak, kita minta dikabulkan dulu, baru kita keluarkan, beda. Ya. Kalau tawasul dengan amal saleh, menjadikan amal saleh sebagai perantara antara kita sama Allah, itu kita sedekah dulu, kita ibadah dulu, niatkan untuk jalan keluar, itu bisa. Kalau nazar tidak, minta dulu Allah kasih, kalau enggak saya enggak mau lakukan. Nah seakan-akan begitu. Nah tapi kalau Bapak Ibu sudah nazar dan ternyata dikabulkan oleh Allah, wajib, nggak boleh ditunda. Ya, nggak boleh ditunda. Apakah itu harta, apakah itu puasa. Jadi begitu selesai urusannya nggak boleh kita bilang sudah saya bulan depan aja puasa. Nggak bisa, harus pada saat itu. Karena sudah dikabulkan sama Allah. Contoh. Nah ini nazar juga tetap walaupun dia hukumnya makruh, Bapak Ibu sekalian tetap harus untuk Allah. Kalau orang nazar misalnya mau minta pada kuburan atau mau ke dukun, ini nazar batal semua. Nggak boleh karena bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan selanjutnya di antara ibadah yang disebut di sini adalah yang tergolong doa dengan perkataan dan perbuatan seperti sholat. Barang siapa yang telah melaksanakan ibadah ini dan ibadah lainnya, maka berarti ia telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan kepadanya. Baik, ini kurang lebih gambaran tentang masalah paragraf pertama dan kedua dari maaf ini masih paragraf pertama ya, dari potongan pertama ya, doa ibadah. Kemudian yang paragraf keduanya yaitu masalah penyebutan tentang 2 ayat ya. 2 ayat ini kita juga fokus dulu menjelaskannya. Yang pertama surah Ghafir, ini surah nomor 40 dalam Al-Quran atau surah Al-Mu'min nama lainnya, surah Mu'min ya. Ayat 60, ini ayat yang paling masyhur berhubungan dengan masalah Allah pasti menerima doa hambanya. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu syarat-syarat diterimanya doa ya. Dan Tuhanmu berfirman, hai Muhammad, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Artinya dari potongan ayat ini kata ulama tidak ada doa yang tidak diterima. Cuma ada doa yang langsung diberikan pada saat itu, ada doa yang diberikan setelah beberapa waktu. Ya. Selama orang itu masih terus berusaha berdoa, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak minta yang haram, dia tinggalkan makanan dan minuman dan pendapatan haram, maka dengan izin Allah akan diterima. Jadi tidak usah khawatir. Kita sudah singgung pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang berdoa, ini Ibnu Qayyim mengatakannya, kalau ada orang anaknya sakit, sudah 10 tahun dia berdoa dan dia melihat anaknya belum sembuh, kemudian dia mengatakan Allah belum menerima doa saya, ini keliru. Kalau seandainya dia tidak berdoa selama 10 tahun mungkin anaknya sudah meninggal bahkan, atau lebih parah daripada itu. Cuma butuh volume yang lebih besar dari doa dia sehingga sesuai dengan kadar ujian yang diberikan pada anaknya. Sehingga dia berdoa saja. Dia berdoa terus. Dan pernah Ibnu Qayyim rahimahullah melihat satu kasus terjadi. Beliau lagi jalan menuju ke rumahnya dari masjid. Melewatin satu rumah. Rumah itu secara kebetulan ada satu ibu lagi marah sama anaknya. Jadi saking marahnya ibu ini, anaknya dikeluarin dari pintu rumah, ditutupin dari dalam. Anaknya itu masih kecil, 5 tahunan ke bawah gitu ya. 5 tahun ke bawah, nangis-nangis, ngerengek-ngerengek sama ibunya, buka pintu, nangis-nangis. Tapi ibunya tetap tidak mau bukain pintu. Ibnu Qayyim nunggu, mau lihat apa yang terjadi. Ternyata anak itu karena kecapean tidur.
Waktu dia tidur, ibunya buka pintu gendong karena nggak tega, dimasukin ke dalam. Lalu beliau menyebutkan sebuah statement yang menarik. Beliau mengatakan Maha Suci Allah, Subhanallah ya. Subhanallah bahasa Arabnya terjemah Maha Suci Allah. Andai saja setiap hamba melakukan seperti anak itu kepada Tuhannya, anak itu kepada ibunya, dia Tuhan lakukan pada Tuhannya. Terus dia merengek sampai dia ya sudah capek tertidur, gitu kan? Maka dan tetap dia tidak putus asa, pasti Allah akan berikan dia sebagaimana ibu itu mengambil anaknya. Tidak disamakan Allah sama ibu itu, tidak ya. Tetapi pernah terjadi juga dalam riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW satu waktu dalam peperangan, Bapak Ibu sekalian, setelah memenangkan peperangan, ada satu ibu, tapi ini ibu orang-orang non muslim ya, masuk dalam tawanan kaum muslimin, terpisah dengan anak dia masih kecil. Jadi debu berterbangan, lagi panas, suasana di kancah peperangan. Ada beberapa jenazah tergeletak gitu. Nabi SAW sempat melihat ke satu arah, ada satu ibu. Ibu ini seperti lagi nyari anaknya. Beda dengan ibu-ibu yang lain. Mereka sebagai tawanan perang, mereka tenang, nanti akan minta apa disampaikan. Karena kalau tidak kan orang tawanan perang bisa terancam dibunuh dan segala macam. Tapi ibu ini tidak peduli dengan keadaan medan perang. Dia keliling-keliling nyari ada kelompok anak-anak kecil. Diangkat, digendong, dibalik, bukan anak dia ditaruh lagi. Begitu terus. Maka ini menarik perhatian Nabi. Nabi SAW bilang sama para sahabatnya, coba lihat ibu ini, perhatikan. Nah ternyata ibu itu setelah sekian anak yang diangkat dibalik-balik, baru ketemu sama anak dia. Begitu dia ketemu anaknya, dipeluk anaknya di medan perang, dia tidak peduli ini debu kah, panas kah, seperti ibu baru dapat anaknya dan ini di medan perang kemungkinan besar anaknya ikut mati. Gitu. Ditemukan sama dia, lalu kemudian dipeluklah dengan sahabat semua saksikan, seorang ibu sama anaknya wajar gitu ya. Tapi uniknya dia lupa kalau dia di kancah peperangan, dia lupa kalau dia tawanan perang, yang penting anaknya sudah didapat. Lalu Nabi SAW bilang, saya mau tanya satu hal, kalau seandainya kita nyalakan api, kemudian kita suruh, api unggun nih, kita suruh ibu itu lempar anaknya ke api. Apakah ibu itu akan lempar anaknya? Ya, serentak para sahabat jawab, tidak ya Rasulullah. Gak mungkin, apalagi setelah dia temukan hidup di medan perang, gitu kan. Maka di situ pesan Nabi SAW, ketahuilah demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksudnya demi Allah, sungguh Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu pada anaknya. Allah nggak mau kita celaka, Allah nggak mau kita susah, Allah nggak mau kita masuk neraka, nggak mau Allah mau kita selamat, kita mau bahagia. Tapi Allah kasih jalannya, caranya, ibadah, ikhlas, ya, berbagi dan seterusnya itu semua akan diberikan jalan keluarnya. Nah seperti itulah. Itu potongan pertama ayat, berdoalah kepadaku aku akan perkenankan. Jadi tidak ada doa yang tidak diijabah dan harus bijaksana Bapak Ibu sekalian ya. Bayangkan sekarang hajat-hajat kita harian dengan ada hajat mungkin doa yang pernah kita panjatkan tapi belum kita terima. Kira-kira mana yang lebih banyak? Contoh misalnya kita lapar, bukan setiap hari kita lapar? Kita kadang-kadang cuma bilang lapar. Terus muncul ide kita, pikir mau makan apa, terus dapat, terus enak, kenyang. Itu tiap hari. Tiap hari kita lapar, tiap hari kita haus, tiap hari kita capek. Ya, tiap hari kita banyak hajat kita, mau keluar rumah, mau ini, mau itu, segala macam. Semua terpenuhi. Ini kadang-kadang dilupakan kalau ini kemudahan dari Allah. Kemudian ada orang yang sangka buruk dengan Tuhannya karena ada satu permintaan dia minta, penyakitnya belum disembuhkan misalnya, atau utang belum. Terus dia sangka buruk sama Allah. Oh Allah nggak terima doa saya. Dia lupa semua kebaikan Allah yang banyak ini. Lalu dia fokus kepada saya. Padahal sebenarnya satu ini pun akan diijabah asal dia terus lanjutkan doanya. Mungkin sisa sehari 2 hari lagi. Kan gitu. Saya ingatkan kembali hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti diijabah doa sesuatu dengan kalian selama tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, "Wamal istijal?" Apa itu tergesa-gesa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat doa. Dia bilang saya sudah berdoa tapi belum lihat jawabannya, lalu dia berhentikan doa. Padahal sebenarnya mungkin tinggal beberapa waktu saja, tinggal sebentar. Jadi sabar gitu ya. Itu potongan pertama dari surah Ghafir ayat 90. Berdoa aku perkenankan. Jadi tadi saya bilang ingat ya, bijaksana dalam menilai bagaimana banyaknya pemberian Allah dan jangan itu dibentrokin sama 1-2 hajat kita yang belum dikabulkan. Padahal sebenarnya ini tinggal kita maksimalkan terus berdoa.
Potongan kedua, di situ adanya larangan dan ancaman neraka jahanam bagi orang yang tidak mau beribadah. Di sini sebagian ulama tafsir menerjemahkan sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku itu kembali kepada potongan awal ayat. Kan Allah bilang berdoalah, aku akan perkenankan. Berarti yang sedang Allah ancam neraka sini orang kalau tidak mau berdoa, sombong dia, nggak butuh sama Allah gitu ya. Nah seperti itulah. Terakhir dalam potongan ini adalah firman Allah SWT Al-An'am 162 sampai 163 yang memang kita disuruh mengikhlaskan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kapan mau bernilai ibadah harus semua karena Allah. Sudah kita kasih contoh-contoh tadi di awal ya. Jadi kita tidak butuh pujian makhluk, kita enggak perlu tahu siapa yang menerima sedekah kita, yang penting kitanya mengejar target yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dalam surah Al-An'am 162 sampai 163. Baik, kita akan masuk ke doa permohonan. Ya. Tapi ini benar sudah mau 1:30. Saya jam 2 ada taklim lagi. Ya. Baik. Doa permohonan di halaman 9 ya, yaitu doa yang memohon sesuatu yang bermanfaat, yakni yang memberi manfaat bagi pemohon, atau yang menghindarkan dari bahaya, atau meminta hajat-hajat. Ya. Jadi di sini kalau Bapak Ibu ada hajat, disembuhkan penyakitnya, selamatkan dari mara bahaya, ditambahkan rezeki dan segala macam, itu dikenal dengan doa masalah atau doa permohonan. Dan doa permohonan dirincikan atau rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, apabila permohonan ini terjadi dari seorang hamba kepada hamba yang lain yang masih hidup, mampu dan ada di hadapannya, maka tidak termasuk kesyirikan seperti berilah saya air minum, atau wahai fulan berilah saya makanan, atau seumpamanya atau seumpama itu, atau seperti itu ya. Maka itu tidak menjadi masalah ya. Jadi maksudnya boleh nggak kita bilang tolong bantu saya bayarin utang kepada manusia? Boleh nggak dok berikan saya obat yang terbaik misalnya? Nah, itu namanya kan masalah permohonan juga ya. Tapi yang seperti ini masih boleh kalau syaratnya tadi minta kepada orang yang masih hidup, bukan jenazah di kuburan ya. Kemudian orang itu mampu untuk membantu kita dan juga masih ada di hadapan kita. Nah itu baru boleh. Dan itu pun masih di alam manusia. Minta minum, minta pekerjaan, minta makan ya, dan seterusnya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, man sa'ala billahi fa'atuhu. Barang siapa yang meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka berilah dia. Saya bilang demi Allah tolong bantu saya, demi Allah gini dan itu berilah. Gak usah peduli dia, tapi kita sedang memberi untuk Allah, tadi sudah kita jelaskan. Wa man ista'adha billahi fa'idhu. Dan barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka berilah perlindungan kepadanya, selama dia bukan pelaku kriminal ya. Minta dilindungi ya, ada orang kena longsor, gempa segala macam, kemudian minta bernaung ya di rumah kita misalnya sementara gitu-gitu ya. Atau ada orang keluarga datang dari luar kota, dia butuh transportasi lalu kita memberikan kepada dia. Nah itu semua masuk dalam masalah ini. Kemudian yang ketiga, wa man da'akum fa'ajibu, dan barang siapa yang mengundang kalian dalam kurung untuk menghadiri walimah dan lain-lainnya maka penuhilah. Undangan hukumnya wajib untuk dijawab selama bukan maksiat kepada Allah dan selama ibu dan bapak mampu. Undangan perkawinan, undangan pengajian, undangan apa. Kalau kita nggak bisa dari awal bilang maaf saya belum bisa hadir, karena itu wajib. Nggak boleh ibu bercanda dan bapak sekalian atau iseng-iseng atau apalah cuma formalitas mengatakan misalnya ya saya akan datang, tapi sudah niat dalam hati nggak mau datang, itu nggak boleh ya. Kemudian selanjutnya wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u, dan barang siapa yang berbuat baik pada kalian maka hendaklah kalian balas. Tetangga kirim makanan, jangan piringnya kembali kosong ya. Jadi selalu bantu, apa yang orang kasih kita balas, minimal sama, bagusnya lebih baik. Orang cuma kirim apa dari tetangga sebelah, kita kirim yang lebih baik. Orang kasih kita baju nilai berapa, kita kasih lebih baik. Itu semua bukan karena dia, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sedikit saya ingin tambahkan dalam masalah rumah tangga ya. Kalau seorang suami itu hanya niat karena istrinya, ini ada saatnya dia jengkel, ada saatnya dia jenuh.
Seorang istri kalau dia layani suaminya hanya karena suaminya, satu waktu dia lagi nggak enak, nggak mood, dia nggak mau layani. Bagaimana caranya supaya selalu saja aman? Karena Allah. Nggak usah lihat lagi siapa suami kita, siapa istri kita, siapa anak kita, siapa orang tua kita, nggak usah lihat lagi. Allah telah menghubungkan hukum untuk mendapatkan pahala di sisi surga dengan orang-orang ini. Cari ridho suami, memenuhi kebutuhan istri, bakti sama orang tua, pendidikan baik buat anak. Ini semua karena Allah yang perintahkan. Nah itu beda sekali itu. Beda sekali. Jadi tidak ada kejenuhan. Tidak ada kejenuhan. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada Imam Ahmad berkata begini. Wahai Imam, kalau seandainya kami lagi marah sama istri, lagi tidak mood dan segala macam. Tetapi dia membutuhkan biologis. Apakah kami dapat pahala kalau kami tetap menggauli mereka? Kata Imam Ahmad, ya, kamu bisa niatkan untuk memberikan hak dia, atau niat untuk mendapatkan keturunan. Jadi dilarikan ke ibadah. Udah beda kasusnya. Begitu juga seorang wanita pernah datang kepada Aisyah mengatakan sebaliknya, ya, wahai Ummul Mukminin, kalau kami lagi jengkel, lagi marah sama suami gitu, apakah kami tetap wajib menjawab ajakannya untuk biologis? Kami lagi nggak mau. Dosa nggak kalau nggak? Kalau nggak layani? Kata Aisyah, iya. Kalau kalian berada di atas unta, sudah mau jalan, kalau ibu-ibu sekarang sudah di mobil, sudah mau pergi acara mana, dipanggil oleh suami, tetap wajib jawab. Terus bagaimana poinnya? Ya niatnya karena ibadah. Tadi keluarnya itu, ya, itu karena bukan niat ibadah. Ya. Baiklah, selanjutnya. Siapa yang berbuat baik padamu, maka hendaklah kamu balas. Kemudian, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَفَأْتُمُوهُ. Dan kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kalian balaskan dari kebaikan dia, maka doakan dia, balas dengan doa, sampai kalian merasa bahwa kalian telah membalas kebaikannya. Terus doakan sampai seakan-akan kita sudah puas untuk memberikan sesuatu balasan kepada dia. Ya. Jadi kita juga penting begini Bapak Ibu sekalian. Orang kalau niat ibadah itu, pasti dia selalu besarkan apapun nikmat yang ada depan matanya. Dia besarkan. Orang kasih dia cuma sepiring nasi, dia akan mengenang seumur hidupnya itu. Dibesarkan itu. Tidak dianggap remeh. Ya. Jadi memang seperti itu. Orang kalau mau niatkan ibadah seperti itu. Makanya Umar bin Khattab berkata, saya akan terus berterima kasih seumur hidup